Halo Sobat ID Investor, selamat ya buat kamu yang udah memulai untuk investasi di tahun 2021 ini. Semoga perjalanan investasi kamu tetap lancar dan kamu bisa mencapai tujuan finansial kamu nantinya. Jika kamu baru aja mulai investasi, mungkin kamu bingung. Ada investasi di saham dan ada investasi dalam bentuk reksadana saham. Sebetulnya ada perbedaan nggak sih antara saham dan reksadana saham? Dan kira-kira mana yang lebih baik? Harapannya, setelah menonton video ini, kamu dapat menemukan jawaban dari dua pertanyaan tadi ya. Selamat datang di channel ID Investing, tempat yang sangat tepat bagi kamu yang mau belajar soal investasi dan pengetahuan-pengetahuan keuangan lainnya. Sekarang, langsung aja kita mulai video kali ini. Saham dan reksadana saham. Sebetulnya apa sih perbedaannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Sobat ID Investor perlu tahu dulu mengenai sebuah instrumen investasi yang namanya reksadana. Kalau kamu belum tahu terlalu banyak, kamu bisa menonton video pembahasan yang ini dengan mengklik link yang ada di pojok atas video. Singkatnya, reksadana merupakan tempat berkumpulnya uang dari banyak orang untuk nantinya uang-uang tersebut akan dikelola oleh satu pihak yang disebut sebagai manajer investasi. Dan dalam sebuah produk investasi, reksadana saham, si manajer investasi tadi akan menginvestasikan uang kolektif tersebut dalam bentuk saham. Sementara, saham sendiri merupakan bukti dari kepemilikan sebuah perusahaan yang diperjualbelikan dalam bursa saham. Di sini mulai bisa kita lihat ya perbedaannya. Jika kita langsung berinvestasi pada instrumen saham, itu berarti kita sebagai investor membeli dan menjual saham itu atas inisiatif atau kesadaran diri sendiri. Kita punya kontrol penuh atas uang dan aset yang kita investasikan. Sementara pada instrumen reksadana saham, si manajer investasilah yang akan mengelola dan mengontrol aset kita pada instrumen yang sama sebetulnya, yaitu saham. Perbedaannya terletak dari siapa yang punya kontrol untuk langsung berinteraksi dalam bursa saham. Jika kita berinvestasi pada produk saham, maka kitalah yang berinvestasi langsung dengan bursa saham. Sementara pada produk reksadana saham, maka si manajer investasi yang merepresentasikan kita untuk berinteraksi langsung di bursa saham. Lalu, mana yang lebih baik sebetulnya? Coba kita bayangkan seseorang yang mau berinvestasi di saham, tetapi dia belum punya pengetahuan yang luas mengenai saham. Dia gak paham analisis. Dia belum bisa baca chart. Dia gak paham banget soal analisis teknikal maupun analisis fundamental. Nah, reksadana saham menjadi jawaban yang tepat untuk orang tadi. Seorang manajer investasi pasti punya pengetahuan yang baik mengenai investasi saham. Jadi kita sebagai orang yang masih awam, tinggal mempercayakan uang kita supaya dikelola oleh si manajer investasi dalam bentuk saham. Lalu return investasi yang dikelola oleh manajer investasi tadi bisa kita lihat dalam portofolio reksadana kita. Sementara, saham lebih cocok jika kamu punya toleransi resiko yang tinggi. Kamu paham mengenai analisis dalam saham. Ada keuntungannya juga kok, jika kita berinvestasi saham, maka kita mengatur dan mengelola portofolio kita sesuai dengan kemauan kita. Artinya, kita bebas mau beli saham perusahaan apa, kita mau beli di harga berapa, dan kita mau jual ketika menyentuh harga berapapun. Sementara dalam produk reksadana saham, kita tidak bebas dalam memilih perusahaan yang akan kita investasikan. Biasanya hal ini sudah tercantum dalam prospektus produk reksadana yang menginformasikan di perusahaan apa si manajer investasi akan menginvestasikan uang tersebut. Kesimpulannya, investasi dalam instrumen saham dan instrumen reksadana saham sangatlah mirip. Yang membedakannya hanya siapa yang berinteraksi langsung di bursa saham. Jika kita berinvestasi saham, maka kitalah yang punya kontrol penuh atas aset yang kita investasikan. Sementara dalam produk reksadana saham, si manajer investasilah yang mewakili kita untuk masuk ke dalam bursa saham. Dalam setiap instrumen investasi, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Pesan kami dalam video kali ini, pastikan kamu pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah instrumen investasi. Kenali lebih jauh setiap jenis instrumen investasi. Kenali kelebihannya, kenali kekurangannya.
supaya pada akhirnya melalui instrumen investasi apapun kita tetap bisa mencapai tujuan finansial kita. Jadi sudah terjawab ya 2 pertanyaan tadi. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-teman kamu yang masih bingung mengenai investasi saham dan juga reksadana saham. Salam sukses! Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.